Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Kembali hari ini kita dipertemukan dalam persekutuan kita. Kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Untuk itu, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ibadah ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saat teduh selesai, mari kita mau mengangkat sebuah pujian yang mengatakan Yesus kami puja. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak kita puja, kita sembah, dan kita agungkan. Mari kita angkat pujian ini. Dengan kesungguhan hati kita mau datang kepadanya. Kita mau menyembah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan Yesus kami puja. Benar ya Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah Tuhan Yesus Allah dan Raja kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan pujian kami dan ucapan syukur kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan layakkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan mensucikan hati dan pikiran kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tahukah bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya kekasih hati kita ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena saat kita pertama kali mengenal Dia, sungguh kita sangat jatuh cinta kepadanya. Mari kita angkat sebuah pujian, Hari yang Terindah.
Sungguh luar biasa Allah kita. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadapan-Nya. Katakan seperti rusa yang haus.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kepada Tuhan. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bapak berharap dan berdoa kalian semua dan kita semua di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan yang memimpin kita sehingga kita boleh belajar dan diajarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dan kami sungguh mengerti tentang kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini, kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema sikap di dalam beribadah. Seperti apakah ibadah yang berkenan kepada Allah? Bapak berpikir bahwa kata ibadah adalah satu kata yang umum, bukan satu kata yang baru kita dengar. Karena semua pemeluk agama dalam melakukan ritual ibadahnya bisa disebut sebagai ibadah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, adakah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa ibadah tidak berkenan kepada Tuhan? Bukankah kalau kita melihat perintah Tuhan, bahwa ibadah itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Allah. Maka, kalau ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau bertanya, ibadah seperti apa yang tidak berkenan di hadapan Allah? Di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 13, di sana dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengungkapkan tentang kemunafikan ibadah yang dilakukan oleh orang Israel. Dikatakan mereka menyenangkan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, fisik mereka beribadah kepada Allah, mulut mereka memuliakan Tuhan, tetapi dikatakan hati mereka menjauh daripada Allah. Mereka mengikuti ajaran manusia. Perbuatan mereka dikatakan tidak mencerminkan ibadah mereka. Inilah yang dikatakan ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam perjanjian baru juga kita melihat Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 15 ayat 9, dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah nasihat atau
kalimat tegas yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi. Karena itu kita melihat sikap mereka yang mengakui sebagai orang yang saleh, tetapi dikatakan mereka mengikuti ajaran manusia. Pada dasar itulah Yohanes Pembaptis dengan keras dia mengatakan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Israel, Rasul Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Karena perbuatan mereka itulah Tuhan Yesus kita melihat pernah marah. Tuhan Yesus menunggang balikan bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah bukan digunakan untuk beribadah menyembah Allah, tetapi dikatakan sebagai sarang penyamun, tempat untuk berjualan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan yang penting untuk menjadi perenungan kita. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma 12 ayat 1, dia mengatakan di sana, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ucapan ini sangat jelas mengingatkan kepada kita tentang makna di dalam ibadah, sikap di dalam ibadah. Karena itu kita tahu bahwa ibadah itu adalah menyembah Allah. Maka seperti apa yang perbuatan yang harus kita lakukan di dalam menyembah Allah? Yang pertama kita lihat menyembah Allah itu dengan melibatkan hidup secara total. Ayat 1 dalam Roma tadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tubuh yang dimaksud di sini adalah tubuh yang terdiri dari jiwa, roh, hati, akal budi, pikiran, dan perasaan. Karena itu, ketika Rasul Paulus menyatakan agar mempersembahkan tubuh, dalam bahasa Yunani, tubuh yang sementara, yang melibatkan persembahan yang hidup, berarti kita menyatukan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita agar terfokus kepada Tuhan, yaitu menyatukan hati dan pikiran, perasaan, dan akal budi untuk menyembah kepada Allah. Kita tidak menyembah Tuhan dengan tubuh secara fisik berdiam diri di hadapan Tuhan, sementara pikiran kita terpisah jauh. Kita tidak menyembah Tuhan dengan tubuh sementara di hadapan Allah, tetapi hati kita penuh dengan kekacauan dan galau. Kita tidak menyembah Tuhan dengan tubuh yang ada di hadapan Allah, sementara jiwa kita tidak mendapat kedamaian. Alkitab menyadarkan kita agar perlu sinkronisasi antara tubuh, jiwa, dan roh, hati, kekuatan, dan akal budi dalam menyembah Tuhan. Ibadah kepada Allah tidak memerlukan waktu yang begitu panjang, paling 1 jam atau 1,5 jam. Apakah waktu yang begitu singkat sangat sulit kita konsentrasi mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan? Kalau kita ingin merasakan hadirat Allah di dalam kita beribadah, maka lakukanlah ibadah yang benar, penuh penyerahan dan konsentrasi, menikmati dan mengikuti jalannya ibadah. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, menyembah Allah dalam kekudusan. Kita tahu bahwa salah satu sifat dari Allah adalah kudus. Maka dalam Imamat
19 ayat 2 mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus." Hal ini diingatkan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma, agar mereka menyembah dalam kekudusan. Kebenaran ini mengingatkan kita agar menyembah dalam kekudusan, sehingga berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya manusia bisa kudus? Kita tahu bahwa kudus itu tidak bisa diusahakan oleh diri kita. Kudus itu sama dengan bersih, suci, tidak bercacat celah, dan tentunya ini hanya dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikatakan kematiannya, kebangkitannya, darahnya yang dicurahkan bagi manusia untuk menguduskan manusia, untuk menyucikan manusia. Bukan berarti bahwa setelah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita tidak perlu menjaga kekudusan. Allah menginginkan kita menyembahnya di dalam kekudusan. Menyembah dalam kekudusan mengingatkan betapa pentingnya hidup yang berkenan kepada Allah. Allah memperingatkan bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin orang itu akan melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 di sana dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah." Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita perlu memastikan apakah kita dalam keadaan yang layak di hadapan Tuhan. Sekiranya kita masih ragu tentang kekudusan, kelayakan kita di hadapan Allah, maka datanglah kepada Allah. Jangan ragu dan jangan bimbang. Datanglah di dalam doa dan permohonan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap yang benar dalam beribadah? Ini berbicara tentang bagaimana sikap, bagaimana posisi kita, bagaimana penampilan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa sikap yang harus dimiliki di dalam orang beribadah kepada Allah. Berdasarkan 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15, yang pertama, sikap di dalam beribadah adalah beribadah dengan ketulusan. Beribadah dengan ketulusan. Ini menunjukkan satu sikap yang murni di dalam kita beribadah kepada Tuhan, yaitu melakukan ibadah dengan tulus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha melihat kedalaman dan ketulusan hati kita di dalam menyembahnya. Yosua ketika mengajak bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, dia menyerukan bahwa oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Demikian juga di dalam Ibrani 10 ayat 12. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi beribadahlah kepada Allah dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan, apalagi dengan kebencian atau dengan dendam kepada orang lain. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka lakukanlah
ibadah itu sebagai wujud pribadi kita sebagai seorang manusia yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita di dalam beribadah, yaitu berpenampilan sopan dan sederhana. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan, demikianlah juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Memang kalau kita melihat dalam konteks bacaan ini adalah menekankan kepada para wanita. Pada waktu itu, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka berlaku sopan di dalam beribadah kepada Tuhan. Namun di dalam konteks ibadah kepada Tuhan, maka ini berlaku untuk semua kita, untuk semua orang yang beribadah kepada Allah. Cara kita berpakaian sebenarnya menunjukkan seperti apa diri kita. Seperti apa pakaian yang kita gunakan di dalam beribadah, sebenarnya itu menunjukkan seperti apa sebenarnya pribadi kita. Karena itu gunakanlah pakaian yang baik dan sopan, rapi di dalam beribadah. Kita pergi ke pesta, kita pergi jalan-jalan ke mega mall saja, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang sopan. Masa kita datang kepada Allah dengan sandal jepit, kita datang beribadah kepada Allah dengan pakaian yang sobek. Hari ini kalau kamu melihat, ada pakaian, ya. Saya melihat pakaian itu sebenarnya bukan sobek, tetapi sengaja disobek-sobekin. Ya, misalnya kalau kita lihat seperti celana jeans gitu ya. Bapak bukan berkata bahwa itu tidak pantas. Tetapi pertanyaan yang kita renungkan, kita ini menghadap Allah, bukan menghadap manusia. Bapak ingat, ketika saya berencana mau menghadap Bapak Gubernur, ketika menghadap Pak Gubernur, tidak langsung bisa menghadap. Tetapi harus datang lapor dulu. Setelah lapor dulu, dibuat perjanjian. Setelah dibuat perjanjian, baru kita datang. Dan ketika kita datang, tidak sopan, maka bagian yang menjaga keamanan di situ, dia meminta kita untuk kembali. Tidak mungkin kita datang menghadap seorang gubernur saja, menggunakan sandal jepit, bukan? Apalagi menghadap kepada Tuhan. Kalau kita melihat ketika mau menghadap presiden, apalagi menggunakan jas, menggunakan dasi, pakai sepatu yang mengkilat. Bukankah mereka itu sama dengan kita adalah manusia? Mengapa kita datang menghadap sesama manusia saja dengan berlaku sopan, dengan berlaku rapi? Apakah baik kalau kita menghadap Tuhan, malah kita tidak melakukan dengan sikap yang sopan? Anak-anakku sekalian, dia dikasih oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan penampilan yang benar, dengan pakaian yang sopan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah dengan benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka kita merasakan makna di dalam ibadah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, Anda di rumah mengikuti ibadah secara online dengan seenak hati. Karena ibadah kita ini bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan sekolahan, bukan menyenangkan saya yang membawakan firman Tuhan. Tidak. Tetapi ibadah kita kepada Tuhan itu adalah pribadimu yang datang kepada Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah, lakukanlah
ibadah itu dengan segenap hati. Berpenampilan yang rapi dan sopan. Sebab Allah dari tempat yang maha tinggi dikatakan Dia melihat setiap perbuatan umatnya. Manusia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Misalnya seperti hari ini, Anda ibadah di rumah, Anda menyaksikan, mengikuti ibadah ini, saya tidak tahu posisi Anda seperti apa. Karena saya memang tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Tetapi yang saya rindukan, yang kita tahu, Allah melihat seperti apa sikap Anda di dalam beribadah. Karena itu, ketika kamu menyadari bahwa Allah itu yang memberikan kehidupan bagimu, datanglah kepadanya dengan sikap yang sopan, dengan hati yang tertuju kepada Dia. Maka Allah sumber damai sejahtera akan melingkupi kehidupanmu. Dan ibadahmu kepada Tuhan bukan hanya sebagai satu rutinitas yang Anda lakukan, bukan hanya sekedar mengisi waktu yang kosong, tetapi benar-benar kamu merasakan bahwa di dalam kamu beribadah, kamu diberkati oleh Tuhan. Kiranya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar tentang sikap kami dalam beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu dan Engkau Allah yang mengetahui keberadaan kami. Tolong kami untuk konsentrasi, membangun sikap yang baik, mengarahkan pikiran dan hati kami, penampilan kami, beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Berkati siswa-siswi kami sekalian, berkati semua Bapak Ibu guru, staf karyawan yang ada di SMK Unit 2 ini. Biarlah kami semua diberikan damai sejahtera, berkat dari Allah yang melampaui akal pikiran kami, manakala kami beribadah kepada Tuhan dengan menggerakkan dan mengarahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa permohonan syukur kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Allah adalah ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan mempersembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami kehidupan dan berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami, dan sebentar lagi kami semua akan lanjutkan aktivitas kami. Kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami agar kami semua boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang juga sudah diperdengarkan kepada kami menjadi berkat untuk kami semua dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat belajar, Tuhan memberkati.